sejahtera untuk kita semua. Shalom, Yahoo. Sebagai umat beragama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dan karunia-Nya yang Dia berikan hingga kita pada saat ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Yang saya hormati Ibu dosen pengasuh mata kuliah Bahasa Indonesia dan seluruh para hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato sederhana dengan tema melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Hadirin yang saya sayangi, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bangsa dan suku bahasa yang khas. Untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya lahirlah sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak terbawa pengaruh dari budaya-budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Sudah hampir 81 tahun bahasa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda kedua dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu, bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang tentunya diharapkan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Namun terlepas dari hal ini, kita tidak boleh menutup mata dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat pada saat ini. Ada beberapa hal mengapa bahasa Indonesia perlu kita lestarikan. Yang pertama, yaitu tantangan pengaruh globalisasi. Kita sama-sama tahu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bahasa kita. Akan tetapi, akibat pengaruh globalisasi yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang kini hampir sudah tidak mendapat tempat di hati bangsa kita sendiri. Salah satu buktinya yaitu sekarang jika kita berkunjung ke tempat wisata-wisata yang cukup besar, bahasa Indonesia itu hanya digunakan 50%, sedangkan 50% lainnya digantikan dengan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu rendahnya minat para generasi bangsa. Saya ambil contoh, misalnya si A bertanya, "Hai, apa kabar?" Lalu si B menjawab, "Fine." Nah, dari percakapan sederhana tersebut, itu saja bisa menjawab kabar baik dengan harus bahasa Inggris. Apa susahnya kita menggunakan dan menjawab dengan bahasa Indonesia, padahal belum tentu yang diucapkan itu benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mempersatukan adat istiadat yang berbeda. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah dengan kita? Hal ini tentu akan mempersulit kita karena kita harus mengerti bahasa dari daerah lain. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan warisan budaya bangsa kita yang bernilai tinggi. Hadirin yang saya sayangi, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu kita mempelajari bahasa Indonesia itu dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu masih sebagian kecil dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan penggunaan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Terkadang anak zaman sekarang ada yang suka menyelipkan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Memang tidak ada salahnya memakai bahasa Inggris, tapi jika kita masih bisa memakai bahasa Indonesia, kenapa kita mesti menggunakan bahasa Inggris lebih dulu? Dan yang paling penting, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Untuk menghindari hilangnya bahasa Indonesia di negeri sendiri,
perlu kita lakukan upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Untuk itu, kita masyarakat Indonesia perlu memiliki metode tersendiri untuk lebih melestarikan bahasa Indonesia. Kita akan menjadi generasi muda yang berkualitas jika kita mampu dan terus-terus berjuang untuk melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Shalom. Yahoo.